asbab ma'allahi ta'ala, atau ma'iktikadkan memberi bekasnya sebab beserta Allah Ta'ala. Itu dia ma'iktikadkan di dalam hati, memberi bekasnya sebab beserta Allah. Kenyang itu dengan sebab makan. Jadi yang mengenyangi itu jadinya makan lawan Allah Ta'alanya. Nah itu termasuk syirkun billah, syirik dengan Allah. Yang menyembuhkan itu jadinya sebabnya ubat beserta Allah Ta'ala. Nah dia sebab dijadikannya kawan Allah untuk menyembuhkan. Makanan dijadikannya bersama Allah untuk kenyang. Nah ini termasuk syirik juga ngarannya, syirkun billah. Dia mengiktikadkan memberi bekasnya sebab beserta Allah. Nya tahu ya pada Allah nang mengenyangakan, tapi jadinya lawan nasi juga. Nah beserta, padahal i'tikad yang benar adalah yang mengenyangkan itu Allah, dan Allah mampu mengenyangkan kita tanpa nasi. Itu nang bujur. Sebab kada memberi bekas apa-apa, yang memberi bekas hanyalah musabbibul asbab Allah Ta'ala. Nah itu i'tikad tauhid. Kalau kita mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah, syirik, dosa yang tak terampuni. Aw yaj'ala lillahi nidda, atau dia menjadikan bagi Allah itu ada sesamaannya. Dia menjadikan bagi Allah itu sesamaannya, ada tandingannya. Aw walada, atau dia menjadikan bagi Allah itu ada anak. Aw zaujatan, atau Allah punya istri. Syirik billah. Aw yusifullah bisifatin la yaliqu bihi, atau mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Misal Allah berhajat kepada makhluknya, Allah memerlukan kepada hambanya. Nah ini i'tikad demikian menyebabkan kita syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk syirik azmus syirik, mencita-cita syirik. Karena aku bulan 12 nyembah berhala, mencita-cita. Nah sejak itu dia sudah musyrik. Jadi kada kau dicita-cita, mencita-cita syirik, menyebabkan musyrik. Warridha bisyirik syirkun, ridha dengan syirik, syirik juga ngarannya. Kita senang melihat orang nyembah berhala, senang melihat orang nyembah matahari, menyenangi itu perbuatan syirik adalah syirik. Ikan peraya masuk Islam nyembah berhala aja sama aja. Nah syirik kita, karena merestui dengan perbuatan syirik adalah syirik. Bahkan ada Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau kita sedang makan atau kita sedang berkhutbah, tiba-tiba datang ada orang musyrik hendak masuk Islam, ujar kita hadangi dulu, aku nuntung akan makan, aku nuntung akan khutbah. Nah kita jadi musyrik. Sebabnya apa? Kita setuju dengan kesyirikannya itu beberapa saat menunggu kita selesai makan. Jadi kalau ada rahatan makan, ada orang hendak masuk Islam, mbak ampih kita makan, Islam makan. Jangan ditunda-tunda. Bila kita menunda-nunda, kita nang jadi musyrik. Kenapa? Karena kita ridha dengan kesyirikannya beberapa saat menunggu kita itu. Para muhibbin rahimakumullah, termasuk musyrik juga adalah mengatakan orang yang bertauhid musyrik.
Orang yang bertauhid, orang yang bertuhan Allah, orang yang mengesahkan Allah, orang yang mengiktikadkan bahwa tidak ada yang memberi bekas hanya Allah, dikatakan musyrik. Nah, seorang nang jadi musyrik. Mendawa, memanggil, menyambat orang mukmin sebagai musyrik, nah berarti kita nang musyrik. Para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu dituntut kehati-hatian yang sangat besar oleh agama kita. Jangan hendak mencap orang itu kafir, jangan hendak mencap orang itu Yahudi, jangan hendak medahkan orang itu Nasrani, jangan hendak medahkan orang itu musyrik kalau kita belum tahu pasti orang itu. Apalagi orang-orang yang nyata mukmin dikatakan musyrik, nah kembali kemusyrikan kepada dirinya. Oleh karena itu kita kada sepakat dan kita kada sepaham dengan golongan mazhab Wahabiyah. Wahabiyah ini artinya golongan mazhab Wahabiyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebut Wahabiyah. Nah, Wahabiyah ini mengatakan orang bertawassul kepada Rasulullah syirik, orang bertawassul kepada para aulia syirik, orang memanggil ya Rasulullah agisna, ya Rasulullah tolong kami, syirik. Nah, kita kada sepakat dengan itu karena terlalu mudah mengatakan sesuatu itu syirik. Padahal syirik ini adalah perkara yang sangat besar, nang bila salah-salah kembali kepada nang mengatakan itu. Orang mengia misalnya bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, padahal kan musyrik, manuhanakan Abdul Qadir Jilani jan itu. Nah, orang memanggil kepada Syekh Saman, padahal kan syirik. Nah, kita kada sepaham, kada sependapat. Kenapa sebabnya? Karena orang yang memanggil-manggil itu mereka kada menyembah Abdul Qadir Jilani, mereka kada menuhankan Abdul Qadir Jilani, mereka tetap mengitikadkan bahwa yang memberi bekas itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dosa syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik.